Nah, teman-teman, di sini kita akan bareng-bareng mereview Toyota Fortuner VRZ yang sudah kita upgrade full audio system. Nah, ini bisa menjadi referensi ya untuk teman-teman yang mempunyai Toyota Fortuner, ingin upgrade audio systemnya supaya jauh lebih enak untuk mendengarkan kualitas musiknya itu yang biasa teman-teman dengerin. Nah, di sini kita ada referensinya untuk di budget sekitar 70 jutaan. Nah, di sini ada sedikit custom pilar, ada pergantian head unit, speaker belakang juga diganti ya, bermain juga melalui prosesor. Ada penambahan 2 buah amplifier dan 1 buah prosesor. Apa aja itu? Ayo kita ulas bareng-bareng setelah yang satu ini. Nah, ini dia teman-teman. Wih, cakep banget ya Bagas ya. Jadi di sini ada kita custom panel ya. Full untuk penempatan subwoofer, 2 buah ampli dan 1 buah prosesor. Di sini ada kita custom juga akrilik. Di sini ada tulisan ukiran PTD, itu adalah katanya dari ownernya itu nama brand dia ya. Jadi dia request untuk kita custom di akriliknya. Nah, buat teman-teman juga sama akrilik yang ingin ada logo-logo punya teman-teman sendiri ya, misalnya punya logo di brand tertentu atau punya logo untuk nama boneka misalnya atau nama mobil, nama hewan kesayangan. Nah, itu bisa ditaruh di akrilik ini. Nanti tinggal kita tambahin untuk sistem-sistemnya menggunakan apa aja. Seperti di sini ada Ground Zero, German Engineering, ada Crescendo, Rainbow, Helix, dan ada watermark Bronson Audio. Nah, untuk subwoofer juga di sini kita ada custom grillnya ya menggunakan akrilik. Mungkin teman-teman biasanya ada yang melihat grill subwoofer itu ada yang biasa aja, yang hitam palang 5 atau grill biasa, cover biasa. Nah, di sini juga sebenarnya kalau untuk grill subwoofer itu bisa kita custom menggunakan akrilik dan kita tambahkan LED putih, jadi terlihat manis. Nah, ini satu tour ya teman-teman ya. Teman-teman kalau misalnya pengen request untuk RGB juga bisa, jadi yang lampunya itu bisa diganti-ganti entah warna merah, warna biru atau ungu, kuning, jingga, itu semuanya bisa. Nah, di sini owner request untuk memakai warna putih aja biar terkesan simple, elegan Bagasi ya. Nah, oke, langsung aja yuk kita bahas mulai dari speaker depannya teman-teman. Nah, speaker depannya kita menggunakan Rainbow yang Anniversary Edition. Anniversary Edition ini dia itu tweeter dan midrange-nya dalam bentuk koaksial. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat itu sebutannya ukurannya sama dengan full range ya. Jadi kalau full range pada umumnya itu dia dome-nya itu biasa. Nah, kalau di sini di Anniversary Edition dia di tengahnya itu ada kecil lagi untuk tweeter. Itulah kenapa dengan komponen dari Rainbow Anniversary Edition ini teman bisa merasakan sensasi suara yang lengkap sampai ke frekuensi paling atasnya. Nah, inilah kenapa disebut tweeter sama midrange ini koaksial. Nah, itu kita custom di pilar, kita bungkus dengan warna hitam, mengikuti warna dari si dashboardnya itu, memberikan kesan elegan ya. Untuk pegangan masih tetap ada, masih bisa berfungsi normal, masih kuat, nggak mungkin pas kita pegangan itu patah. Karena pilar buatan kita itu kokoh banget, teman-teman bisa coba ketok itu pilar bikinan kita itu padat banget, bener-bener padat. Dan itu pasti pengaruh juga ke hasil suara teman-teman. Karena tempat speaker berduduk itu mempengaruhi hasil performance dari si speakernya. Nah, lalu untuk head unitnya nggak lupa juga kita ganti menggunakan Pioneer DMA ZS 9350BT. Ini ukuran 9 inch, ini plug and play ya untuk Fortuner VRZ, Alphard yang bawaannya udah 9 inch, itu plug and play, bawaannya udah sama-sama 9 inch, tinggal kita ganti, nggak perlu ganti frame lagi. Penampilannya kurang lebih sama, perbedaannya ada di logo Pioneer itu. Nah, untuk fitur nggak usah diraguin lagi, ini udah wireless CarPlay, udah wireless Android Auto, dan hasil suaranya itu, output suaranya udah high res teman-teman. Itu dah yang juga kita cari di mobil ini, supaya dengan adanya semua sistem audio di dalam mobil ini, itu kedongkrak dari head unitnya. Karena ketika sistem anggap sudah seperti ini, tapi head unitnya masih standar, itu suaranya cenderung lebih nahan. Karena filter head unit standar itu pastinya nggak sebagus dengan head unit aftermarket, apalagi Pioneer, Kenwood, atau Alpine gitu ya. Dan juga dengan adanya wireless CarPlay ini, atau wireless Android Auto, itu memudahkan banget teman-teman yang ingin menggunakannya selama perjalanan gitu. Mungkin kadang kayak malas ada kabel keluar-keluar gitu kan. Nah, itu teman-teman tinggal pakai wireless aja, bisa ngeliat maps, bisa muter Spotify atau Apple Music sambil berjalan. Layarnya bisa dibagi 3 juga ya. Itu untuk layoutnya udah enak banget, keren banget dari CarPlay sendiri. Untuk speaker belakang nih teman-teman. Nah, kita menggunakan Ground Zero Radioactive GZRF 6.5 SQ. Ini adalah speaker koaksial dari Ground Zero. Kita letakkan juga di balik pintu. Penambahan ring speaker,
Nah, itu bermain juga aktif ke DSP. Jadi speaker belakang juga ikut di delay, juga ikut dicari crossover, juga ikut di EQ. Jadi untuk speaker belakang udah pasti menghasilkan suara yang maksimal dan juga ngeblend dengan si speaker depannya itu. Tujuannya apa ganti speaker belakang? Supaya teman-teman kalau misalnya suatu momen membawa family atau bawa teman-teman yang duduk di belakang, nggak merasa suara itu terlalu jauh. Mereka bisa mendapatkan tonal yang balance sama dengan seperti di depan gitu teman-teman. Nah, habis dari situ kita bahas yang di panel-panel sini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, box HP ini box subwoofernya menghadap vertikal ke atas. Untuk subwoofer kita menggunakan Crescendo Revolution 110. Ini adalah seri terbaru dari Crescendo ya. Ini dia enteng dan dia untuk hasil suara itu powerful dan rem juga teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya, ini lagi bermain nih karena di dalam itu musiknya lagi muter. Nah, di sini dung 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 dung. Dia tuh nggak apa ya, kayak teman-teman mungkin kadang dengar, pernah ngerasain ya subwoofer yang nggak asik banget didengar, mungkin kalau lagi dengar konser-konser yang nggak jelas, itu konser-konser nggak jelas, itu biasanya tuh suaranya tuh aneh banget, itu waduh, itu low frekuensinya itu kacau itu, teman-teman bisa bandingin. Nah, kalau misalnya di car audio system, di sini kita lebih mengarah ke SQ, tapi subwoofer sedikit lebih kenceng karena request dari ownernya juga dia istrinya itu suka dengar lagu EDM atau lagu elektronik. Nah, itulah di sini kita menggunakan subwoofer Crescendo Revolution 110 dikombinasikan dengan monoblock dari Crescendo juga Revolution 1A1 bermain 1 ohm. Nah, ini udah cukup kenceng banget ya untuk nge-drive subwoofer Revolution 110 ini. Ini adalah kelas D ampli dengan desain yang minimalis, compact banget teman-teman bisa lihat di sini desainnya kecil banget, tapi ini kecil-kecil cabai rawit teman-teman. Dia untuk bermain 1 ohmnya aja itu bisa mengeluarkan output power sebesar kisaran 500 watt dengan barang kecil ini. Nah, oke, lanjut. Kita habis itu lanjut ke ampli untuk speaker-speakeran nih. Di sini kita ada Crescendo Evolution 3A6. Ini adalah 6 channel amplifier dengan output watt maksimal kisaran di 65 watt. Nah, ini kita gunakan untuk ngedrive speaker Anniversaria beserta dengan radio aktif ya. Jadi depan bermain aktif 4 channel ditambah dengan koaksial belakang 2 channel. Itu udah pas banget ya. Jadi untuk satu ampli 3A6 ini, teman-teman bisa lihat di bagian pojok sini itu sudah dibuat khusus ngedrive speaker-speaker yang ada di depan. Nah, prosesor kita menggunakan Helix DSP 3S teman-teman. Ini adalah 8 channel prosesor ya. Ini udah high res dan semuanya terpakai, nggak ada yang nganggur channel ya. Karena untuk 6 channel udah untuk speaker depan dan 2 channel lagi untuk si subwoofer. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau misalnya teman-teman itu mungkin ada yang bertanya-tanya ya, ini kalau misalnya mau main 3-way berarti butuh 2 channel lagi. Nah, itu gampang, teman-teman tinggal upgrade DSP-nya itu ke Helix DSP Pro. Itu adalah 10 channel juga yang MK3 ya. Lalu powernya paling kita ganti nih dari Evo 3A6, kita memakai Revolution 54 dikali 2. Jadi 2 ampli itu. Ini masih muat banget. Jadi total 8 channel, 10 channel untuk ngedrive speaker-speaker. Itu adjustable ya. Itu teman-teman bisa konsultasiin aja ke kita kalau misalnya ingin berdiskusi tentang sistem audio yang ingin dibangun di mobilnya. Lalu untuk jokkan nih teman-teman. Jadi kan kita custom panel di sini. Nah, ini sama sekali nggak menghalangi jok teman-teman ya. Jadi ini posisi lagi tiduran karena kita lagi naruh untuk dus-dus produknya ini. Nah, ini kalau misalnya ditegakkan, dia masih bisa senderan ke titik optimalnya, titik maksimalnya. Jadi kita mengambil patokan itu selama proses custom ini itu kita membuat joknya itu bersender ke titik maksimalnya, baru kita cetak kemiringannya itu seperti apa. Jadi ini sama sekali nggak mengganggu gerak dari jok teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau bawa barang, ini semua masih leluasa banget di dalam bagasi ini. Tapi bagasinya dilihat cakep banget nih, cantik banget. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama lagi langsung aja yuk kita dengerin hasil suara bareng-bareng. Ini two-way, sensasi three-way ya, karena dengan mid-range dan tweeter koaksial di Anniversary Edition ini, dia itu bisa memakan frekuensi lebih ke bawah dibanding tweeter pada umumnya. Biasanya tweeter pada umumnya itu 4000, bottom-bottomnya 3000-an itu udah di-cut ke bawah. Nah, lalu kalau di sini dia bisa bermain sampai 500, 400 mungkin masih bisa, itu pun kalau crossover ketemu dengan mid bass-nya. Nah, itu mid bass nyambung sama yang di atas, itu penting nih teman-teman, karena itu membuat sensasi suara itu menjadi lebih naik, nyambung, nggak kaku juga, atau nggak ada yang miss juga gitu. Nah, nanti teman-teman bisa dengerin nih. Nah, buat teman-teman yang mau dengerin pakai earphone, itu direkomendasikan banget, karena ketika teman-teman mendengarkan menggunakan HP, itu HP apapun, speaker terbatas, nanti sayang banget, banyak yang miss nanti ya.
seperti instrumen-instrumen kecil, instrumen-instrumen gitar, atau ada elemen-elemen lainnya. Dentuman bass juga itu pasti berasa banget. Kalau misalnya teman-teman nggak percaya, boleh dicoba pakai earphone, kita dengerin bareng-bareng. Let's go! My dad's a hero to me. Rust-ridden fenders and doors full of dings. Somehow he can think about anything. I didn't think he knew how to cry. Our dog died that year. He doesn't always say I love you, but I can hear him loud and clear. He built me a house in the arms of a tree. He taught me to drive and to fight and to dream. When he looks in my eyes, I hope he can see that my dad's a hero to me. Teman-teman, tadi setelah kita dengerin bareng-bareng suara dari mobil ini, detail instrumennya, high-nya itu semuanya balance banget, didengar enak banget, di kuping adem banget. Teman-teman bisa dapat gambarannya melalui earphone teman-teman, walaupun memang feel-nya itu kalau misalnya teman-teman langsung berada di sini itu memang pasti suaranya beda lagi. Nah, untuk lagu bassnya tadi, dentuman bassnya gimana tuh? Asik banget kan? Dengan subwoofer itu, dengan kombinasi monobloknya itu udah bisa buat ngisi satu kabin Fortuner ini. Bobot subwoofer itu powerful banget, dup, dan dia nggak bleber. Untuk dengerin lagu-lagu elektronik, lagu-lagu trance, itu udah asik banget deh pokoknya. Dengan sistem seperti ini, dia udah mumpuni banget nih perjalanan teman-teman, mungkin perjalanan jauh atau perjalanan dalam kota, dalam keseharian yang banyak macetnya ini. Nah, ini bisa bikin teman-teman lebih enjoy di jalan, nggak banyak stres ya. Apalagi kalau di driver seat, ini tuningan untuk di driver seat ya, jadi teman-teman bisa merasakan sensasi panggung. Mid bass yang berada di bawah dengan suara yang dia keluarkan di bawah itu bisa berasa ada di atas semua. Itu namanya kalau dalam proses tuning kita menaikkan suara mid bass ke atas gitu ya. Jadi semua itu rata di atas dashboard. Elemen-elemennya semuanya tersebar mulai dari kick drum. Nah, kalau misalnya ada lagu-lagu kick drum ya, dentuman bass itu semua berada di kaca. Wah, itu asik banget. Itulah seninya dari car audio system yang mungkin teman-teman nggak akan dapatkan di sistem audio bawaan pabrik. Atas kualitas material dan komponen dari si speaker tersebut, dari power semuanya, wah itu beda banget ya. Apalagi head unit nih, head unit standar pabrik itu yang pernah kita rasain juga, itu bikin suaranya nahan banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin sebenarnya ini bisa jadi opsi terakhir ya, mungkin teman-teman ingin lengkapin sistemnya dulu deh, head unit nyusul aja, atau misalnya head unit bawaannya itu udah ada CarPlay, atau mungkin mobilnya itu tipikal head unit yang udah nggak bisa diganti head unitnya, ini teman-teman bisa tambahkan menggunakan Alpine yang kecil itu, yang add-on UTX A09 atau M08 atau Alpine Status HDS 990, itu teman-teman bisa tambahkan. Kalau misalnya teman-teman referensi lebih lagi, itu teman-teman bisa scroll down ke bawah, video-video kita udah banyak banget yang kita buat, review-review yang mobil yang sudah dibangun di Bronson Audio. Nah, itu bisa menjadi referensi buat teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman ingin konsultasikan, bisa follow Instagram kita dulu di @bronson_audio. Nanti di bio kita itu akan ada link tree yang merekam teman-teman langsung direct ke kontak WhatsApp kita. Konsultasi aja, nggak usah takut, konsultasi itu gratis.
atau yang udah sering ngikutin kita tapi belum subscribe kita, share dan like video-video kita supaya kita terus semangat memberikan teman-teman informasi-informasi ataupun referensi seputar audio mobil. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya karena setiap minggunya di hari Kamis jam 6 sore kita akan upload satu video terbaru tentang review audio system yang sudah dibangun di Bronson Audio. Oke, sampai sini aja pembahasan kita tentang Toyota Fortuner VRZ satu ini, budget 70 jutaan dengan sistem seperti ini semuanya. Teman-teman kalau pengen boleh chat kita, kontak kita, atau ingin ada penyesuaian di bagian speknya, chat aja, nggak usah takut. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bronson Audio, feel the sound like never before.